Hai semuanya, kali ini kita akan membuat buket snack mini dengan berbagai macam jenis bahan pembungkus yang berbeda. Nah, bahan apa saja sih yang akan digunakan dan bagaimana teknik membungkusnya? Yuk simak video tutorialnya sampai selesai ya. Nah, pertama kita akan merangkai snacknya. Di sini saya menggunakan kardus bekas untuk penyangga dan gagang buketnya. Karena kardus yang digunakan tipis, maka kita rangkap 3 agar lebih kokoh. Nah, sekarang mulai kita susun satu persatu snacknya. Untuk jenis snack, jumlah, dan penyusunannya silakan sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja. Untuk penyusunan snacknya, sepertinya tidak ada teknik khusus, kita susun saja biar terlihat lebih rapi. Biasanya untuk snack yang kecil kita letakkan di depan biar tidak tertutupi oleh snack yang lain. Nah, sekarang snacknya sudah selesai dirangkai, tinggal kita wrapping atau bungkus buketnya. Bahan pertama yang akan kita gunakan untuk membungkus mini buket snacknya adalah kertas kado. Kertas kado ini merupakan bahan yang murah dan mudah untuk dicari. Harga satu lembarnya sekitar Rp2.000. Satu lembar kertas kado kita bagi menjadi 8 dengan ukuran sama besar. Kertas kadonya kita lipat agak menyerong seperti ini. Lalu pada bagian bawahnya ini kita remas dan rekatkan menggunakan selasi. Kemudian untuk kertas kedua caranya sama seperti tadi, kita lipat agak menyerong lalu rekatkan lagi menggunakan selasi. Untuk layer atau lapisan berikutnya, caranya sama seperti tadi, hanya saja kita tempatkan sedikit lebih rendah daripada yang pertama. Kita remas bagian bawahnya seperti ini, agar nanti hasil wrappingnya terlihat lebih mengembang. Untuk buket snack mini, sepertinya 2 layer saja sudah cukup ya. Kita lanjut untuk membungkus bagian depannya. Untuk menutupi bagian depannya, kita lipat kertasnya seperti ini. Bagian bawahnya kita rapihkan ya, kita lipat ke belakang seperti ini. Nah, untuk mempermanis tinggal kita tambahkan pita deh. Nah, ini dia buket snack mini dari kertas kado sudah jadi. Bagaimana menurut teman-teman, hasilnya bagus nggak? Yuk teman-teman juga coba bikin ya. Bahan yang kedua adalah plastik. Plastik yang digunakan yaitu plastik parcel dan plastik metalik. Plastik yang transparan bermotif love ini namanya plastik parcel. Sedangkan plastik yang berwarna kuning belakangnya silver ini namanya plastik metalik. Potong plastiknya sesuaikan dengan ukuran buket yang akan kita bungkus. Kita lipat plastik seperti ini untuk bagian depannya.
Sebenarnya untuk wrapping atau membungkus buketnya ini terserah ya mau seperti apa. Ini saya juga cuman spontan, jadi langsung dibungkus aja seperti ini. Teknik membungkusnya sama seperti buket yang sebelumnya. Lipat dua agak menyerong, kemudian kita rekatkan pada buketnya. Untuk kombinasi warna dan penyusunannya sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Harga plastik parcel dan plastik metalik ini lumayan murah juga ya. Sama seperti kertas kado, sekitar Rp2.000 per buahnya. Untuk proses wrappingnya silakan perhatikan di video ya. Semoga bisa dipahami. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan pita. Sepertinya lebih manis ya jika menggunakan pita berwarna gold. Nah, ini dia buket snack yang dibungkus menggunakan plastik kado. Ternyata hasilnya cantik juga ya. Plastik metalik memberikan kesan mewah, sedangkan plastik parcel membuatnya terlihat lebih manis. Teman-teman ada yang udah pernah bikin? Kalau belum, yuk bikin juga. Bahan yang ketiga adalah kain SponBond. Ini merupakan bahan yang paling umum digunakan untuk membungkus buket. Untuk membungkus buket biasanya menggunakan SponBond 55-75 GSM. Teknik membungkusnya sama seperti sebelumnya ya, lipat agak menyerong, kemudian remas pada bagian tangkai buketnya dan rekatkan menggunakan selasi. Menurut saya kain SponBond ini cocok banget untuk pemula yang baru belajar membuat buket. Selain pilihan warnanya banyak, kain ini pun juga mudah untuk dibentuk. Misal kita membuat buket, terus ternyata wrappingnya terlihat kurang pas, bisa kita bongkar dan perbaiki lagi. Hasilnya masih tetap bagus. Beda jika menggunakan kertas kado. Jika dibongkar lagi, kertasnya bisa saja sobek. Atau jika menggunakan selopen yang karakteristik kertasnya itu mudah kusut. Kalau misalkan kita bongkar lagi, takutnya nanti hasilnya kurang rapi. Kalau saya sih ya yang masih belajar, biasanya kalau membungkus buket nyoba dulu beberapa kali, terus nyari yang pasnya itu seperti apa. Beda sih ya dengan teman-teman yang sudah pinter, yang sudah ahli, jadi kalau membungkus buket sekali langsung jadi. Nah, ini ada bahan yang biasanya digunakan untuk kombinasi membungkus buket. Yang saya jelaskan ini adalah kain yang berbentuk seperti jaring. Yang pertama itu kain til. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan kain til atau biasa disebut juga sebagai kain furing. Bentuknya itu seperti jaring, kotak-kotak kecil seperti ini. Nah, saya kasih alas ya biar terlihat lebih jelas. Nah, ini ada kain jaring atau kain jala. Sama seperti kain til ya, hanya saja bentuk jaringnya atau yang bolong-bolongnya ini lebih besar dibandingkan dengan kain til. Kain ini juga lebih tebal sehingga lebih kaku. Nah, yang ketiga ini namanya sama ya, kain jaring atau kain jala juga. Cuman dia itu bentuk bolong-bolongnya atau bentuk jaringnya ini tidak beraturan. Tadi kan kalau kain til dan kain jala yang pertama itu beraturan bolongnya, kalau ini tuh nggak beraturan. Kain jaring seperti ini ada juga sih yang bentuk jaringnya beraturan, tapi memang bolong-bolongnya itu besar. Biasanya buket Korea menggunakan kombinasi kertas selopen dan kain jaring ini. Itu hasilnya bagus banget, tapi kain jaring ini harganya mahal. Oh iya, jika teman-teman ingin tahu toko Shopee tempat saya membeli semua bahan yang disebutkan di video ini, cek linknya di kolom deskripsi ya.
Nah, ini ya ketiga bahan tadi. Intinya bentuknya sama ya, seperti jaring-jaring, tapi berbeda. Oh iya, jika teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang bahan pembungkus buket, bisa tonton video saya sebelumnya ya. Klik linknya di atas ini atau cek di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ke buket yang sempat tertunda tadi. Bagian depannya kita tambahkan kain jaring ya. Nah, terakhir tambahkan ikatan pita. Nah, ini dia buket snack yang dibungkus dengan kain spunbond. Kalau ini pasti teman-teman udah nggak asing kan? Malah lebih pintar dari saya cara membungkusnya. Bahan yang keempat adalah kain spunbond emboss atau kain emboss. Kain ini disebut sebagai kain emboss karena memiliki motif yang timbul seperti ini. Motifnya beda-beda ya, ada yang bulat-bulat seperti ini, ada juga yang bunga-bunga. Nah, ini kain tisu. Saya ada dua jenis, namanya sama kain tisu tapi teksturnya berbeda. Yang belakang ini yang berwarna pink, teksturnya tuh kayak kasar dan berserabut. Kalau diperhatikan kok kayak mirip arum manis atau rambut nenek ya? Iya nggak sih? Kain ini teksturnya lebih terasa ya, dia tuh kayak kasar dan kaku. Nah, bentuk jelasnya seperti ini ya. Kain tisu ini cantik banget ya kalau dijadikan sebagai pembungkus buket, apalagi kalau buketnya besar terus pakai bunga asli dikombinasikan dengan kain selopen. Wah, bagus banget deh. Nah, kalau kain tisu yang putih ini lebih tipis. Sebenarnya saya bingung ya penyebutannya, takut salah karena ada yang bilang ini namanya kain tisu, tapi kalau di kalangan penjahit namanya tuh kain keras. Permukaan kain ini satu sisi mengkilat dan satu sisinya lagi tidak. Kain ini bagus sih untuk dijadikan sebagai pembungkus buket. Saya sebenarnya kurang paham ya, kain tisu dan kain keras itu sebenarnya sama atau tidak. Mohon koreksi jika salah ya. Kain tisu ini karena lebih tipis jadi lebih lemas ya dibandingkan dengan kain tisu yang pertama tadi. Oke, langsung kita wrapping buketnya. Oh iya, kain emboss ini lebih kaku dibandingkan dengan kain spunbond, tapi masih mudah untuk dibentuk. Nah, kain emboss ini kita kombinasikan dengan kain tisu.
Nah, ini dia buket snack yang dibungkus dengan kombinasi kain emboss dan kain tisu. Nah, bahan yang kelima atau yang terakhir adalah kertas selopen. Kertas selopen ini banyak banget motifnya ya. Ada yang borderline, yang tepinya kayak emas gini. Ada yang dua warna bolak-balik. Ada yang polkadot, ada yang seperti ini. Pokoknya banyak banget. Buket yang dibungkus menggunakan kertas selopen ini bagus banget dan terlihat mewah. Tapi bagi saya yang masih pemula dan masih belajar, lumayan susah ya membungkus buket menggunakan kertas selopen. Kita wrapping buketnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya ya. Lipat kertasnya agak menyerong dan remas pada bagian tangkainya. Jujur saya tuh masih belum bisa membungkus menggunakan kertas selopen agar terlihat lebih bervolume. Masih dalam tahap belajar. Kertas ini lebih mahal dibandingkan dengan kain sponbon. Gak heran sih, memang karena bagus banget. Oh iya, untuk membungkus buket pada lapisan terakhir biasanya saya pakaikan karet ya, biar lebih rapi jadi nggak terlalu kelihatan solasinya. Untuk bagian depannya kita tutup menggunakan kain tisu. Duh, maaf banget ya hasilnya kurang rapi. Nah, yang terakhir untuk mempermanis jangan lupa tambahkan pita. Karena buket tanpa pita terlihat kurang lengkap ya, seperti aku tanpa kamu. Nah, ini dia buket snack yang dibungkus menggunakan kertas selopen. Mohon maaf ya jika hasilnya kurang rapi. Nah, ini dia hasil akhir dari 5 buket snack mini atau mini buket snack yang dibungkus menggunakan bahan wrapping atau bahan pembungkus buket yang berbeda. Untuk toko Shopee tempat saya membeli bahan-bahan ini, cek linknya di kolom deskripsi ya. Kesimpulan dari saya, jika ingin membuat buket dengan bahan pembungkus yang murah bisa menggunakan kertas kado atau plastik. Untuk pemula lebih mudah menggunakan kain sponbon atau kain emboss. Sedangkan untuk membuat buket yang terlihat lebih mewah bisa menggunakan kertas selopen. Saya membuat video tutorial ini bukan berarti lebih pinter atau lebih bisa ya, tapi saya juga masih belajar. Mohon koreksinya ya jika ada kesalahan. Nah, dari kelima buket snack mini ini, mana nih favorit teman-teman? Pilihannya tulis di kolom komentar ya. Atau mau pilih yang bikin buketnya aja nih. Bercanda ya. Sekian video tutorial dari saya, semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sukses untuk kita semua.